Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Oke, pertama-tama Ibu mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena kalian sekarang sudah naik ke kelas 9 ya. Nah, harapan Ibu semoga kalian di kelas 9 ini tambah rajin, tambah disiplin, tambah bertanggung jawab, dan tambah semangat untuk belajar ya. Meskipun kita belajarnya secara jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat ya. Oke. Karena kalian sudah kelas 9, jadi kalian juga harus lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kalian dan untuk memberikan contoh yang baik bagi adik-adik kelas kalian. Baiklah, karena ini baru pertemuan pertama, maka Ibu akan menyampaikan pengenalan materi dan penyampaian kontrak belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, nama Ibu adalah Arum Yuwana. Kalau di sekolah Ibu biasa dipanggil Bu Arum. Nah, nanti insya Allah selama 1 semester ini kalian PPKN-nya belajarnya sama Bu Arum ya. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi ya. Selama 1 tahun ke depan ini kita akan mempelajari 6 materi atau 6 bab ya. Ini materi yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di kelas 8 kita sudah bicara tentang makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di kelas 9 nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana perwujudan Pancasila dari masa setelah proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa reformasi ya. Kemudian bab kedua atau materi kedua kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ya anak-anak ya. Ini nanti materi pokoknya adalah tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kemudian materi yang ketiga atau bab ketiga, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini nanti kaitannya dengan demokrasi ya, nah ya. Salah satu pelaksanaan demokrasi itu adalah melalui pemilihan umum. Oke, kemudian ini materi di semester kedua, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Kemudian yang kelima, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Dan yang keenam, kita akan belajar tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke ya. Nanti di semester pertama 3 bab, semester kedua 3 bab ya. Nah, anak-anak, di sini kiranya perlu Ibu sampaikan bahwa ketika kita mempelajari berbagai materi ini dari bab 1 sampai dengan bab 6, maka yang harus anak-anak pahami adalah kita tidak hanya sekedar mempelajari materi atau pengetahuan dari bab 1 sampai bab 6 saja. Tetapi pada saat pembelajaran, maka anak-anak itu harus menunjukkan sikap, baik itu sikap spiritual atau yang berkaitan dengan keagamaan, maupun sikap sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter, itu harus kalian tunjukkan selama pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, di samping itu dalam PPKN itu juga ada aspek keterampilan.
yang mana nanti anak-anak itu juga dituntut untuk bisa menerapkan atau mengaplikasikan materi atau pengetahuan yang sudah kalian peroleh selama pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal itu bertujuan untuk melatih dan mengembangkan skill atau keterampilan yang kalian miliki. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai penilaian mata pelajaran PKN. Yang pertama adalah penilaian sikap ya anak. Penilaian sikap ini sangat Ibu tekankan sekali ya, sangat penting di mata pelajaran PPKN ya. Mata pelajaran PPKN ini tidak hanya mengajarkan kalian tentang hukum, tentang politik, tentang negara atau pemerintahan, tapi Ibu juga berkewajiban untuk menanamkan dan membentuk karakter kalian ya. Maka pada penilaian sikap ini harus benar-benar kalian perhatikan ya, karena penilaian sikap itu nantinya akan Ibu akumulasikan dengan nilai akhir di rapot kalian ya. Khusus untuk mata pelajaran Ibu atau mata pelajaran PKN, nilai sikap yang kalian dapatkan itu akan Ibu pengaruhkan pada nilai pengetahuan ya. Caranya bagaimana Ibu dalam menilai sikap kalian? Caranya yang pertama adalah dengan pengamatan ya. Pengamatan ini mudah sekali Ibu lakukan ketika saat pembelajaran tatap muka. Jadi, tunjukkan sikap yang baik saat pembelajaran PKN maupun di luar pembelajaran PKN ya. Baik itu sikap terkait keagamaan maupun terkait sosial ya. Oke, yang kedua adalah dengan melalui angket. Nah, angket ini kadang Ibu gunakan, kadang tidak ya, karena yang pertama, yang paling pokok itu adalah yang pengamatan. Tapi kalau pembelajaran daring, ini kemungkinan nanti akan Ibu gunakan ya. Angket itu semacam kuesioner ya, kuesioner sikap. Bagaimana sikap kalian selama pembelajaran daring ini ya. Kemudian Ibu juga bisa mengamati kalian dalam pembelajaran daring ini ya, terutama pada aspek sikap sosial, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan sopan santun. Oke, itu sangat Ibu tekankan ya. Kalau misalkan tugas itu selalu dikerjakan, berarti kalian punya nilai plus, yaitu nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Terlebih lagi kalau kalian selalu mengerjakan tugas itu tepat waktu, berarti kalian sudah memiliki 1 poin nilai plus di mata Ibu. Kemudian jika komunikasi kalian baik dengan Ibu maupun dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian, nah itu juga kalian memiliki nilai plus lagi di mata Ibu. Kemudian yang kedua adalah nilai pengetahuan nanti akan Ibu ambil dari penugasan harian anak-anak ya. Jadi penugasan harian itu pasti Ibu koreksi. Oke. Kemudian selain penugasan harian, nanti juga akan Ibu ambil dari penilaian harian atau ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester ya, sampai dengan nanti di semester kedua ada penilaian akhir tahun. Oke, kalau ini kalian sudah paham semua ya pasti ya. Jadi tolong kalau ada tugas itu dikerjakan semampu kalian, sejujur-jujurnya kalian ya. Pasti apapun hasilnya itu akan Ibu hargai, asalkan kalian jujur dalam mengerjakannya, kalian rajin dalam mengerjakannya. Oke, baiklah. Kemudian yang ketiga adalah nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan ini tidak kalah penting. Ini muncul juga di rapot kalian. Nilai keterampilan akan Ibu ambil saat kalian melaksanakan praktik proyek atau portofolio ya. Kalau
praktik di pembelajaran daring saat ini kemungkinan tidak bisa dengan diskusi, kerjasama maupun presentasi ya. Jadi nanti kemungkinan akan Ibu gunakan cara-cara lain ya, terutama dengan cara memanfaatkan teknologi ya. Ibu yakin kalian sudah canggih semua dalam membuat video atau mengambil gambar. Nah, itu nanti pasti akan Ibu gunakan ya, karena teknologi harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Oke, kalau proyek ini kemungkinan bersama-sama ya, jadi nanti tidak, kemungkinan besar tidak atau belum Ibu munculkan di pembelajaran daring ini. Kemudian kalau portofolio nanti seperti membuat laporan atau makalah atau mind mapping. Oke, nanti itu bisa kita laksanakan ya. Kemudian KKM-nya ya, PPKN ini KKM-nya sama dengan mapel lain, yaitu 75 ya, tapi dengan syarat kalian harus memenuhi nilai sikap minimal B ya. Nilai sikap itu minimal B ya. Jadi tolong hati-hati ketika kalian bersikap, berperilaku dan berkata-kata. Oke. Materi sudah, penilaian sudah ya. Kemudian kalau untuk kontrak belajar, nah ini anak-anak kontrak pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN ada beberapa poin. Pada intinya adalah pembelajaran PPKN kita akan melaksanakan dengan aplikasi Google Classroom, maka kalian harus memiliki akun Gmail dengan nama asli sendiri ya. Nah, kalian bisa membuat akun Gmail itu dengan nama asli sendiri ya, karena akun Gmail, satu akun Gmail itu akan kalian gunakan untuk keperluan apapun selamanya ya. Jadi diharapkan kalau kalian membuat akun Gmail itu pakai nama asli sendiri ya. Sampai nanti kalian melamar kerja itu dibutuhkan akun Gmail. Oke. Nah, bagi kalian yang belum memiliki akun Gmail atau menggunakan handphone atau laptop bersama dengan orang tua, maka akun Gmailnya boleh dengan nama orang tua ya, asalkan nanti disebutkan atau di chat ya Bu Arumnya ini atas nama siapa ya. Oke, kemudian saat jadwal pembelajaran PPKN ya, kalian tolong isi presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Ini setelah kalian nanti bergabung di kelasnya Bu Arum ya. Oke, kemudian nanti kalau misalkan Ibu share materi ya, silahkan dipelajari ya, entah itu materi dalam bentuk PowerPoint, PDF, link, ataupun video. Silahkan dipelajari, kemudian kalau ada tugas wajib dikerjakan ya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya. Tentu saja ada apresiasi untuk siswa yang mengerjakan pada tepat waktunya dan ada pengurangan poin untuk siswa yang keterlambatan dalam mengumpulkan tugas ya. Semua itu ada konsekuensinya tersendiri. Oke, kemudian penilaian sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian penilaian akan diakumulasikan, ini juga akan sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang ke-7 ya, ini penting ya Nak ya, ini penting ya. Kalau misalkan ada hambatan atau kesulitan dalam mengikuti PJJ ini, kalian segera komunikasikan dengan Bu Arum ya. Jangan sampai kalian tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh ini atau tidak mengerjakan tugas ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan entah itu dalam bentuk apapun, mohon segera hubungi Bu Arum ya, dan sampaikan kesulitannya atau hambatannya itu apa ya. Saran, kritik, apapun itu akan Ibu terima dan Ibu pertimbangkan. Oke, jika ada kesulitan atau hambatan, silahkan dikomunikasikan kepada Bu Arum, boleh melalui email, boleh melalui WhatsApp ya. Emailnya Bu Arum ada di alamat arumyuwana11@gmail.com ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah siapkan satu buku tulis ya untuk catatan maupun untuk tugas ya. Ibu gampang itu kalau catatan sama buku tulis satu aja. Kalau misalkan buku yang kemarin masih ya, buku kelas kemarin masih kosong, itu bisa digunakan kembali ya. Oke. Nah, baiklah. Cukup sekian dari Ibu. Silahkan pelajari apa yang sudah Ibu
sampaikan, apa yang sudah ibu share. Pesannya untuk kalian adalah tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan dan selalu lakukan kebaikan ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.